Halo, semuanya masih dalam edisi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kali ini aku mau menginfokan tentang em, kemoterapi yang aku sudah lewati. Jadi sehabis operasi payudara, aku diharuskan menjalani kemoterapi dan juga radiasi. Kemoterapi sendiri em, itu salah satu pengobatan untuk mencegah agar em, kanker yang sudah diambil, mencegah agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Tapi selain itu positifnya. Negatifnya kemungkinan antara 7-10% kankernya akan kembali, tapi bisa juga tidak. Ya, tapi menurut dokter, jika aku tidak kemo, kemungkinan kankernya akan kembali itu lebih besar. Tapi dengan kemo, kemungkinannya akan mengecil. Nah, kemo sendiri itu um, efeknya itu benar-benar jahat. Jadi, sewaktu aku mengalami um, sakit kanker payudara, sebetulnya bukan sakit sih, sewaktu aku kemo, perawatan kemo, jadi efek yang aku alami itu um, tidak nafsu makan, rambut rontok, semua rambut yang ada di tubuhku itu rontok. Jadi selain botak di kepala, alis ini juga rontok, um, rambut di ketiak juga rontok, rambut di kaki rontok, semua rontok pokoknya. Lalu tidak nafsu makan karena cairan kemo yang masuk ke dalam tubuhku itu um, cairan kimia. Jadi begitu masuk ke dalam nadi, itu langsung masuk ke semua tubuh dan mengakibatkan tubuh cairan yang ada di dalam tubuhku ini jadi beracun. Dan itu juga jadi membuat indera perasa itu jadi hilang. Lidah itu rasanya kasar, lalu aku ngerasa tuh kayak lidah ini kayak rasanya kayak metal begitu. Mungkin akibat dari cairannya ya. Dan juga karena cairan di dalam tubuhku ini beracun, jadi menurut dokter, setiap kali aku buang air besar atau buang air kecil atau muntah atau berkeringat atau um, misalnya meludah, itu diharuskan agar tidak mengenai orang lain. Jadi jika aku misalnya muntah, suamiku itu yang otomatis harus um, membersihkan, itu dianjurkan memakai sarung tangan. Lalu juga setiap kali aku BAB dan buang air kecil, setiap kali aku pencet untuk siram, nah setelah itu agar cairannya tidak kemana-mana, aku diharuskan um, menuang cairan bleaching ke dalam toilet, lalu disiram lagi. Jadi harus benar-benar bersih. Dokter sih menganjurkan agar kalau bisa kita pisah toilet, tapi karena di rumahku hanya ada satu toilet, ya mau nggak mau jadi aku harus hati-hati dan menggunakan bleaching terus-menerus. Nah, efek positifnya sebetulnya tidak ada efek positif dari kemo sih. Mungkin efek positifnya hanya kankerku akan um,
timbul kembali itu akan lebih kecil. Nah, mmm, efek negatifnya lagi yang lain selain rambut rontok, tidak nafsu makan, pundakku itu sakit rasanya. Rasanya capek banget, pundak capek, punggung juga. Jadi untuk berdiri, tidak usah berjalan deh. Untuk berdiri sebentar saja juga rasanya capek. Jadi waktu itu aku coba hanya untuk duduk nonton TV. Nah, duduk saja juga capek rasanya. Bayangkan. Jadi rasanya badan itu nggak enak sama sekali deh. Ya, dan untung saja aku sudah melewati semua itu dan nggak mau lagi deh yang namanya kimo ya. Jadi ya, begitu saja. Um, Sedikit besar, aku hanya ingin memberitahukan untuk teman-teman yang nantinya akan kimo. Jadi tahu cara menghadapinya dan juga nggak usah takut. Yang penting tetap dicoba makan dan minum. Waktu itu aku karena nggak bisa makan, karena rasanya semua mulut itu pahit, jadi aku makan bubur. Aku hanya bisa makan bubur, makan raspberry, lalu minum smoothies dan susu. Smoothies itu juga mengenyangkan untuk perut, jadi lumayan lah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah nonton. Cukup sekian video kali ini, semoga membantu ya. Bagi yang ingin tanya-tanya, silahkan hubungi aku. Aku terbuka kok jika ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa dan jaga kesehatan ya. Dadah.